Bayangkan, kamu mencintai seseorang yang wajahnya terpampang di setiap sudut kota. Suaranya diputar di setiap frekuensi radio. Tapi hanya kamu yang tahu bagaimana aroma rambutnya saat ia kelelahan. Itulah kutukan sekaligus anugerah bagi seorang Kirana. Malam itu, Jakarta baru saja dibilas hujan. Di sebuah gang sempit yang luput dari gemerlap pusat kota, Kirana baru saja meletakkan tas kerjanya. Sebagai admin di perusahaan logistik, harinya habis dengan tumpukan resi dan komplain pelanggan yang tak ada habisnya. Namun, ketenangan yang baru saja ia regup pecah oleh ketukan pelan di pintu kosannya. Saat pintu dibuka, sesosok pria dengan topi baseball yang ditarik rendah dan masker hitam berdiri di sana. Tanpa perlu melihat wajahnya secara utuh, Kirana tahu itu siapa. Bahu yang merosot itu, sepasang mata yang tampak redup itu, dia adalah Dimas. Manusia yang 2 jam lalu baru saja menutup tur nasionalnya di stadion megah dengan puluhan ribu penonton yang meneriakkan namanya hingga serak. "Ra, boleh minta mie instan?" Suara Dimas parau, nyaris habis. Kirana tidak bertanya mengapa seorang superstar yang sanggup membeli satu restoran mewah justru datang ke kosan sempitnya hanya untuk sebungkus mie instan. Ia hanya mundur, memberi jalan, dan membiarkan Dimas masuk ke dalam dunianya yang sederhana. Di ruang tamu berukuran 3 kali 3 meter itu, Dimas duduk di lantai beralaskan karpet tipis. Ia melepas atribut keartisannya, menyisakan seorang pria biasa berusia 27 tahun yang tampak rapuh. Di dapur kecilnya, Kirana sibuk dengan panci kecil. Aroma gurih kaldu mie instan segera memenuhi ruangan, mengalahkan wangi parfum mahal yang masih menempel di jaket Dimas. Sambil menunggu air mendidih, Kirana melirik ponselnya yang tergeletak di meja. Di balik casing transparan ponsel itu, terselip sebuah foto Polaroid yang tepiannya sudah mulai menguning. Foto 2 remaja yang tertawa di teras rumah tua, jauh sebelum lampu panggung mengubah Dimas menjadi milik publik. Kirana selalu menyimpan foto itu menghadap ke dalam, seolah takut jika dunia melihatnya, kenangan itu akan ikut dicuri. Di hotel mewah itu rasanya dingin banget. Gumam Dimas tiba-tiba. Ia menyandarkan kepala ke dinding yang catnya sedikit terkelupas. "Semua orang ingin sesuatu dariku. Manajerku ingin jadwal tambahan, label ingin lagu baru, penggemar ingin senyumku. Tapi di sana, di kamar yang luasnya lebih besar dari rumah masa kecil kita, aku nggak punya siapa-siapa buat diajak bicara soal hal-hal nggak penting." Kirana datang membawa mangkuk hangat, meletakkannya di depan Dimas tanpa sepatah kata pun. Ia tahu, saat ini Dimas tidak butuh saran atau motivasi. Ia hanya butuh seseorang yang tidak memandangnya sebagai aset atau idola. Dimas makan dengan lahap, seperti orang yang tidak makan berhari-hari. Setelah mangkuknya kosong, ia meraih gitar akustik milik Kirana yang tersandar di sudut ruangan, gitar tua yang senarnya sudah sedikit berkarat. Ia mulai memetik nada secara acak, hingga perlahan nada-nada itu membentuk sebuah melodi yang sangat familiar di telinga Kirana. Dimas memejamkan mata. Suaranya mengalun rendah, hanya untuk Kirana. "At bay breaking all my rules to see you." Dada Kirana berdesir. Ia tahu lirik itu. Itu adalah lagu baru Dimas yang sedang memuncaki tangga lagu. Semua orang mengira lagu itu tentang cinta pada pandangan pertama dengan seorang model di video klipnya. Tapi mendengar Dimas menyanyikannya di sini, dengan cara ia menekankan setiap suku kata, Kirana sadar. Lagu itu ditulis tentang sore-sore mereka di teras rumah 10 tahun lalu. Tentang bagaimana Dimas selalu melanggar jam malamnya hanya untuk mengantar Kirana pulang. Di bawah lampu bohlam yang temaram, status, superstar, itu luruh sepenuhnya. Pria di depannya bukan lagi milik jutaan orang. Dia adalah anak laki-laki yang dulu sering berbagi es mambo dengannya. Selesai bernyanyi, keheningan menyelimuti mereka. Dimas kemudian merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah kamera analog tua. Ia menyerahkannya pada Kirana. "Ra, tolong potret aku 1 kali saja." Kirana bingung. "Buat konten media sosialmu?" Dimas menggeleng, senyumnya tulus, senyum yang tidak ia simpan untuk kamera televisi. "Bukan. Jangan diunggah kemanapun. Simpan saja buat kamu. Aku ingin ada satu bukti kalau hari ini aku pernah pulang. Aku ingin difoto bukan sebagai penyanyi yang harus terlihat sempurna, tapi sebagai Dimas yang baru saja kenyang makan mie instan buatanmu." Kirana membidikkan lensa. Di dalam lubang bidik itu, ia melihat Dimas yang apa adanya. Sosok yang mungkin esok pagi harus kembali memakai masker dan kacamata hitam, dikelilingi pengawal, dan dipuja dari jauh.
Namun bagi Kirana, melalui cetakan foto itu nantinya, ia akan selalu punya bukti bahwa sejauh apapun Dimas melangkah, ada satu bagian dari pria itu yang tidak akan pernah meninggalkan gang sempit ini. Malam itu berakhir tanpa janji-janji besar. Dimas pergi sebelum fajar menyingsing, kembali ke dunianya yang bising. Kirana kembali ke rutinitas kantornya. Namun ada yang berbeda di hati Kirana. Ia belajar bahwa terkadang, mencintai seseorang yang bersinar terang bukan berarti kita harus ikut masuk ke dalam cahaya itu. Terkadang, cukup dengan menjadi kegelapan yang tenang. Tempat cahaya itu bisa beristirahat saat ia mulai lelah bersinar. Karena pada akhirnya, setiap orang butuh satu tempat di mana mereka boleh menjadi, bukan siapa-siapa, agar mereka bisa merasa utuh kembali.